Ada bisnis yang sangat menggiurkan di tahun ini. Langsung saja dengan bisnis garam. Kenapa garam? Garam ini bukan sembarang garam. Semua orang bisa menjualnya, semua orang bisa mendapatkannya. Sudah banyak beredar di marketplace, yaitu garam krosok. Ya, garam krosok, kamu nggak salah dengar. Dengan dibumbui dengan kata-kata garam doa yang dapat memperlancar rezeki, menarik jodoh, memperlaris toko, dan menghilangkan banyak penyakit. Ya, dengan embel-embel seperti itu, siapa orang yang nggak mau, ya kan? Baru-baru ini, dan hingga saat ini, masih seliweran di beranda atau medsos. Banyak yang masih percaya dengan garam rukyah ini. Ya, dibumbui dengan kata-kata balutan agama, tentunya banyak orang yang akan percaya dengan hal itu. Banyak banget merek yang beredar, banyak banget di marketplace. Kamu bisa lihat, kamu bisa mengakses sendiri merek-merek garam rukyah ini. Dan orang-orang yang menjualnya ya di video-video seperti ini, ya selalu dibumbui dengan kata garam rukyah ini sudah diisi doa, dapat memperlancar rezeki, dapat memperlaris toko, menghilangkan segala penyakit, menambah aura, dan lain sebagainya. Siapa yang nggak mau, ya kan? Memangnya banyak orang yang masih gampang dipercayai, dan tentunya ini menjadi hambatan besar ya, dan menjadi kesempatan besar bagi para pelaku penipunya itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Ya, dengan kata-kata balutan agama, siapa orang yang mau menolak, ya kan? Garam rukyah ini sudah berisi doa rukyah, wow, sangat-sangat terang-terangan sekali. Tapi hal ini bisa saya akui bahwa ini adalah penipuan dan kejahatan. Kenapa bisa bilang begitu? Karena belum ada yang membenarkan bahwa garam rukyah ini memang benar-benar ngefek, dan para ulama juga tidak ada dalilnya. Meskipun demikian, dengan adanya celah di masyarakat yang masih diperdayai, tentunya para penjual ini yang menyasar market yang mungkin dapat menjualnya dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Garam yang bisa kalian dapatkan di dapur, jika sudah masuk marketplace dengan kemasan yang berbeda, dengan embel-embel yang berbeda, ini omsetnya miliaran. Dan faktanya ternyata garam rukyah ini hanya menguntungkan para penjualnya, tidak sama sekali menguntungkan para petaninya. Pertama, selain garam rukyah ini bertentangan dengan agama Islam, kalian bisa tanya para pakar-pakar yang mungkin kalian dekat dengan ya guru-guru kalian, ustadz-ustadz kalian, ulama-ulama kalian mengenai hal ini. YouTube ada sosok saya dengan frekuensi suara yang sama, dengan gambar jubah yang saya kenakan, sedang membahas tentang garam rukyah. Apakah ini memang dianjurkan atau kayak ini memang boleh? Dan karena saya mempunyai keterbatasan, saya tidak bisa langsung menghakimi tentang garam rukyah ini, tapi yang jelas dengan sangat keras, ini sangat tidak masuk akal dan bisa dibilang ini penipuan. Kalian bisa tanya ke guru-guru kalian sendiri tentang garam rukyah ini. Dan yang kedua, dalam mempromosikan garam rukyah ini, diembel-embeli dengan foto-foto ulama-ulama besar yang tentunya dan saya yakin tidak punya izin untuk foto itu. Ya, yang paling jahat kalian tahu, almarhum Syekh Ali Jabir ini ditempatkan di garam rukyah ini. Wow, kejahatannya begitu terang-terangan. Bagaimana mungkin seorang ulama-ulama jadi brand ambassador yang ya sangat tidak masuk akal garam rukyah ini. Dan orangnya ini juga sudah meninggal dibuat foto. Jahat sekali kan, demi marketing dan keuntungan sendiri. Dan yang ketiga, lihatlah betapa overclaimnya produk ini yang dapat memperlancar rezeki, yang dapat memperlaris dagangan, menambah rezeki, menarik jodoh, dan masih banyak lainnya overclaim yang mereka lakukan. Tapi masih juga banyak orang yang percaya dengan hal ini dan laris di pasaran. Dan mereka yang mungkin kena jebakan ini berharap kesembuhan dari sakit, berharap dapat jodoh, berharap
tokonya laris, dan yang mereka dapatkan itu justru nggak ada. Padahal mungkin dia berharap banget sama garam rupiah ini, tapi efeknya nggak ada. Lalu, bagaimana jika mereka ketipu? Tentu saja mereka tidak bisa menuntut, karena di dalam garam rupiah ini tidak ada janji-janji kalau mereka bakal mendapat jodoh, memperlaris toko, sembuh. Nggak ada janji. Dan siapa yang bertanggung jawab dengan hal ini? Nggak ada. Ya mungkin orang-orang yang terkena garam rupiah ini yang terlanjur memberi takut untuk melapor. Kalau misalkan komplain pun, jika nggak ngefek, mungkin akan berdalih seperti ini. Mungkin kamu kurang sedekah, mungkin kamu kurang berdoa, mungkin kamu kurang rajin beribadah. Ya, dengan kata-kata itu, beberapa orang mungkin akan ke-trigger dengan kata-kata itu. Dan padahal sama sekali nggak ngefek, dan itu tertipu. Tapi dengan dibaluti bumbu agama, sedikit sekali untuk orang yang berani melawan. Dengan begitu masifnya praktek penipuan ini yang sudah beredar di media sosial, baik saya maupun kamu mungkin pernah melihat, dan juga masyarakat gampang mengakses hal ini, tentu makin mudah juga bagi mereka yang jadi sasaran dari garam krosok ini. Untuk karena itu, tanamkan kepada siapapun keluarga kalian, orang dekat kalian, untuk tidak mudah percaya. Gunakanlah medsos sebaik mungkin dan jangan mudah percaya. Karena belum ada yang terbukti bahwa garam rupiah ini manjur. Belum ada yang membuktikan secara ilmiah. Bahkan agama Islam pun tidak membenarkannya. Untuk mandi garam, dapat bla 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 bla, embel-embel apapun itu. Mungkin bagi kalian yang kesulitan rezeki, gak usahlah beli garam. Mungkin kalian kerja kerasnya kurang giat lagi, kurang hemat lagi, mungkin kalian kurang kritis lagi untuk memperluas relasi, mendapatkan skill yang baru, dan mungkin kalian yang belum mendapat jodoh, coba perbaiki diri, upgrade diri. Ya, banyak sekali solusi-solusi yang lebih linear dibanding kalian untuk memandi garam. Banyak banget masalah-masalah yang sebenarnya solusinya itu sudah ada. Jadi singkirkanlah di mindset kalian bahwa garam rupiah ini bisa menghilangkan segala masalah di kalian, itu sangat-sangat tidak masuk akal. Maka singkirkan masalah itu dengan hal yang nyata juga. Mandi bagi garam krosok bukanlah jalan. Yuk belajar lebih terbuka lagi, lebih linear lagi. Di era sekarang bukan lagi saatnya kita untuk genial, untuk menolak modernisasi. Saya nggak mau ada yang ketipu dengan hal seperti ini, yang kalian bisa ditanamkan di mindset kalian bahwa ini tidak baik, bukanlah solusi. Dengan hal easy money seperti ini, yang orang gampang melakukan penipuan dengan orang-orang yang mungkin kurang mampu, selalu mengharap dari garam rupiah ini, maka alangkah baiknya kita bareng-bareng tanamkan mindset bahwa jangan beli garam rupiah ini, karena nggak ada efeknya, belum terbukti secara nyata, secara ilmiah. Jangan sampai para oknum-oknum ini melanjutkan sasarannya, mempergunakan kesempatan dalam kesempitan untuk melakukan kejahatannya kepada masyarakat yang lebih masif lagi. Mungkin cukup sekian unek-unek dari saya. Sebarluaskan video ini. Jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa.